Hai, jumpa lagi bersama saya, Andi Sulaiman. Sebelum saya melanjutkan cerita tentang perjuangan Arupalaka, maka saya mengajak para pendengar untuk memaknai definisi dari kata siri bagi orang Bugis. Bagi orang Bugis, hidup ini adalah harga diri, siri, yang harus selalu dipelihara dan dipertaruhkan agar keseimbangannya dengan yang lain senantiasa terjaga. Apabila seseorang dibuat siri atau masiri yang menyebabkan harga dirinya terganggu atau hilang, maka oleh masyarakat sekitarnya ia dituntut untuk mengambil langkah menebus diri dengan menyingkirkan penyebab siri yang merusak keseimbangannya sebagai manusia. Karena itu, ia wajib menyingkirkan penyebab siri di matanya sendiri dan di mata masyarakatnya. Masyarakat mengharapkan seseorang yang telah dibuat siri atau masiri mengambil tindakan karena dirasakan lebih baik mati mempertahankan harga diri, atau orang Bugis menyebutnya materi masiri, daripada hidup tanpa harga diri, mati masiri. Mati mempertahankan siri adalah mati rigolai, mati disantangi atau menjalani kematian yang manis. Ketika seseorang telah melangkah mengambil tindakan untuk mempertahankan dan merebut harga diri, sirina, maka proses awal memasuki dunia sejarah dari seseorang telah dimulai. Bagi orang-orang Bugis, masa menyerah inilah yang sangat penting. Maka Arupalaka telah mengawali keterlibatannya dalam menyerah melalui Perang Makassar dengan memasuki pintu sejarah, melalui pintu yang paling hakiki menurut filsafat sejarah Bugis, yakni menegakkan siri, harga diri. Hal ini sangat penting karena siri adalah awal segala-galanya. Pemulihan dan penjagaan siri adalah pula akhir dari perjalanan sejarah bagi orang Bugis. Beberapa saat setelah bobolnya benteng Somba Opu pada tanggal 21 Juni 1669 yang menandai runtuhnya kerajaan Goa, Arupalaka bertanya kepada orang-orang Bone, "Wahai orang-orang Bone, kita telah diberi oleh Tuhan yang kita minta, dan sekarang apa gerangan yang ada dalam pemikiranmu?" Orang Bone mengatakan, "Kami ingin membalas perlakuan orang-orang Goa terhadap orang-orang Bone." Bertanya pula Arupalaka kepada orang-orang Bone, "Sewaktu kalian berperang, apa yang kalian inginkan dalam hati?" "Yang kami inginkan," kata orang Bone, "ialah mengalahkan dan membalas tindakan dan perbuatan orang-orang Goa terhadap kami." Arupalaka berkata, "Yang mana lebih baik, jika kalian membalas atau Tuhan yang Maha Kuasa?" Orang Bone pun menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Melalui pernyataan yang luhur ini, tak dapat diragukan lagi bahwa keterlibatan Arupalaka dan orang-orang Bone dalam perang adalah pemulihan harga diri atau siri. Keduanya diikat oleh satu hubungan emosional yang amat dalam. Pese. Apakah yang terjadi kemudian setelah itu? Satu periode sejarah Sulawesi Selatan berakhir, dan babak baru dalam kronologi sejarah Sulawesi Selatan siap memasuki sebuah era yang baru, era kekuasaan asing, POC. Satu era sejarah yang ditandai dengan kisah tentang jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, termasuk Goa. Kehadiran Arupalaka adalah realitas sejarah yang dianggap sebagai awal bagi satu babak baru dalam percaturan politik dan kepemimpinan di Sulawesi Selatan yang sudah berjalan cukup lama. Sesuatu yang biasa dan akan terus berlangsung dalam sejarah setelah kita menutup satu era periode sejarah dalam kenangan waktu. Maka kita pun memasuki era Arupalaka. Era ini sangat penting tidak hanya bagi orang-orang Bugis, tetapi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, era Arupalaka adalah era penataan kembali tatanan kehidupan masyarakat setelah melalui periode perang yang panjang. Pertanyaan-pertanyaan sejarah yang real: bagaimana struktur masyarakat dan kekuasaan ketika itu? Kemajuan sosial yang dicapai ketika itu?
bagaimana perkembangan budaya dan perkembangan keagamaan ketika itu, sampai di mana tingkat perkembangan ilmu pengetahuan beliau, bagaimana hubungan internasional yang berlangsung, bagaimana dengan kekuatan basis ekonomi masyarakat, bagaimana pandangan dunia internasional ketika itu, bagaimana hak-hak asasi manusia dijalankan, dan lain-lain. Persoalan-persoalan ini perlu diketahui, perlu dibicarakan karena jawabannya adalah bagian yang paling penting untuk mengetahui apakah masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis Makassar mampu menjaga sirinya dalam era sejarah yang baru itu, atau sebaliknya, bahwa di era yang baru itu masyarakat Sulawesi Selatan sudah kehilangan siri seiring dengan kekalahan Goa dalam Perang Makassar. Sejarah pada dasarnya bukanlah hanya hikayat seseorang, melainkan riwayat masyarakat yang penuh dengan berbagai rona dalam dimensi-dimensi sosial, budaya, agama, ekonomi, sastra, filsafat, politik, birokrasi, seni, undang-undang, adat istiadat, mistik, ritual, simbol-simbol, hak asasi, dan banyak lagi. Semua itu yang memberi nuansa bagi harga diri orang-orang Bugis Makassar ketika itu. Arus Palaka telah mengantar masyarakat Sulawesi Selatan memasuki suatu era baru dalam babakan sejarah dengan penuh perjuangan, dan generasi sesudah itu seringkali hanya asik bercerita dan menjelaskan secara rinci dan terkadang emosional dalam keterlibatan Arus Palaka di awal sejarah dalam Perang Makassar. Sementara uraian tentang apa yang dilakukan dan yang dicapai oleh masyarakat sesudah itu tidak banyak dibicarakan. Dewasa ini, orang-orang Bugis Makassar diperhadapkan untuk menjelaskan semua itu dengan jujur. Hal ini sangat penting karena dari sini dapat diketahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar mempertahankan siri melalui suatu upaya yang cermat dalam memasuki pergantian zaman dengan baik, sehingga sekalipun Goa hancur, Tosara ibu negeri Wajo di bumi hangus dan lain-lain, orang Makassar Bugis yang terlibat dalam perang merasa tidak kehilangan siri atau mate masiri. Lihatlah misalnya bagaimana kisah keterlibatan Arus Palaka dalam kancah perang Makassar dituturkan dalam Sinrili Kapala Talum Batua, satu penjelasan yang sengaja direkayasa untuk konsumsi masyarakat desa dan orang-orang Makassar pedalaman. Bagaimana persepsi masyarakat desa mayoritas tentang perang Makassar, tentang kerajaan Goa, dan tentang Arus Palaka sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan persepsi istana, raja-raja, para bangsawan dan kalangan atas tentang perang Makassar dan Arus Palaka. Persepsi ini juga berbeda dengan yang digunakan oleh sejarawan-sejarawan Barat atau didikan Barat yang hanya melihat abad ke-17 hanya berisi pertentangan antara kompeni dengan raja-raja lokal. Dalam rangka persaingan politik ekonomi dan penguasaan kontrol terhadap jalur perdagangan, jika kita mencoba meninggalkan cara pandang sarjana Barat tentang ide perang Makassar yang bertemakan persaingan ekonomi itu dan mengamati satu persoalan mikrohistoris yang terletak jauh di bawah permukaan sejarah, di sana akan ditemukan banyak tema yang non-ekonomis sifatnya, yang justru menentukan jalannya sejarah. Tema-tema itu adalah tumpukan kegelisahan masyarakat di satu zaman. Ia bisa saja berwujud kebobrokan kontrol birokrasi, perekonomian negara, korupsi di antara pejabat, penyalahgunaan wewenang, dan tanggung jawab dan banyak lagi. Persoalan-persoalan semacam ini terbenam di bawah arus sejarah politik ketika itu di abad ke-17, didominasi oleh pesaing ekonomi antara Goa dengan POC. Kalau kita mau mencoba meninggalkan peristiwa makro dan membicarakan berbagai tema yang berada di bawah permukaan sejarah politik dan ekonomi, maka akan tampak betapa berbagai ragam dan nuansa kesejarahan kita temukan. Jika kita membaca sejarah Indonesia seperti apa yang kita ketahui sekarang, bahwa Belanda adalah satu imperium dagang yang sangat besar di dunia,
pada abad ke-17 dan kedatangannya di Nusantara ini tak terlepas dari nafsu ekonomi dagang dan kekuasaan ekonomi. Tetapi bagaimana masyarakat desa, rakyat kecil melihat memahami kedatangan Belanda sangat berbeda. Mereka memiliki persepsi berbeda. Mereka tidak mengenal percaturan politik, persaingan ekonomi, jalur dagang, dan lain-lain. Yang mereka tahu, Belanda datang dan merasakan tatanan tradisionalnya terusik. Ada yang berusaha melawannya secara fisik, ada yang hanya melawannya dengan prinsip, ada yang terpaksa menerimanya dengan pasrah, dan ada pula yang menerimanya sebagai suatu kewajaran. Sebagai contoh, dikisahkan dalam serat Baron Sehender, sebuah episode histori Jawa, sejarah semu, yang juga bisa disebut sebagai legendari histori atau legenda sejarah. Dalam serat Baron Sehender diceritakan bahwa sesungguhnya kedatangan Belanda ke Jawa adalah sebuah kewajaran yang harus diterima. Tersebutlah dalam serat Baron Sehender, seorang wanita cantik bernama Dewi Anuranggang. Karena kecantikannya, ia diperstrikan Sultan Jakarta. Akan tetapi Sultan Jakarta tak kuasa menghadapi istrinya, karena setiap kali akan dituduri memancarkan api dari tubuhnya. Anuranggang dibuangnya, dan kemudian ia dipungut oleh Sultan dan mengalami nasib yang sama dengan Sultan Jakarta. Anuranggang dikembalikan pada Sultan Jakarta dan kemudian ia dijual kepada Baron Sukmul, seorang anak pedagang kaya dari Gunung Kurbin di Spanyol. Ditukarnya dengan 3 buah meriam. 2 di antaranya adalah Ki Guntur Geni dan Ki Pamuk. Baron Sukmul kemudian menjadikan Dewi Anuranggang sebagai istri tercinta dan membawanya pulang ke Eropa. Di sanalah Dewi Anuranggang melahirkan seorang anak yang diberi nama Murjangkung. Murjangkung kemudian setelah dewasa merasa dirinya berbeda dengan masyarakat di sekelilingnya di Eropa. Dan ketika ia tahu bahwa ibunya adalah orang Jawa yang dulu disisiakan oleh Sultan Jakarta dan Sultan Cirebon, Murjangkung kemudian berangkat ke Jakarta untuk membalas dendam sakit hati ibunya kepada Sultan Jakarta dan Sultan Cirebon. Karena itu, ketika Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di Batavia, rakyat menerimanya sebagai suatu yang wajar, sebagai hukuman Sultan Jakarta atas perlakuannya kepada Dewi Anuranggang. Karena bagi orang Jawa, Murjangkung tak lain adalah Jan Pieter Schoon, Gubernur Jenderal VOC yang pertama di Batavia. Serat Baron Sehender memang sengaja diciptakan mengikuti alam pikiran orang Jawa pedesaan, agar mereka ikhlas menerima kehadiran Belanda sebagai takdir, sebagai balasan atas kesewenang-wenangan rajanya yang menginjak-injak hak asasi manusia. Kalau kita melihat bagaimana Sinrili Kepala Talum Batua diciptakan sebagai serat Baron Sehender, yang dikarang untuk memberi pemahaman kepada rakyat pedesaan tentang kehadiran Belanda sebagai suatu kewajaran, maka Sinrili Kepala Talum Batua pun digubah sebagai suatu penjelasan moral kesejarahan kepada orang-orang Makassar, agar mereka menerima kekalahan kerajaan Goa sebagai suatu kewajaran, sejarah sebagai takdir atas kesewenang-wenangan raja pada hak asasi manusia. Sedang perbuatan Arupalaka digambarkan sebagai seorang yang tertimpa duka yang amat dalam, dan itu adalah siri atau were. Namun demikian, sare atau were masih bisa diperbaiki melalui upaya, usaha, dan kerja keras. Karena itulah apapun yang dilakukan oleh Arupalaka dalam menyerah adalah bagian dari upayanya memperbaiki were yang diterimanya dan dijalaninya dengan tabah dan penuh kegigihan melalui apa yang disebut Matunro Toto. Menghadapi perang ekspedisi penaklukan di berbagai pelosok negeri kita, ekspedisi kolonial ini melarutkan semua tema yang ada di seputar kedatangan Belanda dalam Siri dan Sahid secara bersama. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya perlawanan yang dilakukan pada awal abad ke-20 di Sulawesi Selatan.
Keperkasaan dan kegigihan itu disenandungkan dalam berbagai nyanyian perang. Elo ngosong bese langelo, mata sona bulo-bulo, o sonna imandafini petamala maputei sie, o sonna ipatimbani dem maketi arum patimpeng, o sonna lain-lainna si dendreng, o sonna bawi mak bosanna paniampajo, dan banyak lagi lagu-lagu perang yang senantiasa dinyanyikan. Senandung nyanyian-nyanyian perang ini alunannya melampaui batas-batas wilayah, daerah atau kawasan etnik tertentu. Ketika nyanyian perang semacam ini disenandungkan pula pada tempat lain dan alunannya pun melampaui batas wilayah, daerah dan kawasannya, bertautlah untayan liriknya mempersatukan irama saman. Keadaan semacam inilah yang menautkan memori kolektif mereka. Memori kolektif inilah yang menjadi benih pertumbuhnya satu kesadaran bersama yang melahirkan suatu tingkah laku kolektif yang ditemukan di mana-mana. Faktor-faktor inilah yang menjadi embrio bagi lahirnya suatu nation kelak di kemudian hari. Memperhatikan perjuangan Arupalaka dalam menegakkan hak asasi manusia yang terinjak-injak ketika itu, akibat diperlakukan sebagai budak di luar batas kemanusiaan, ripowata pupu, dan memperoleh kesengsaraan dan perlakuan kasar sebagai pekerja paksa. Antasara-sarange rikale sebagai faktor utama keterlibatannya menyerah. Tak dapat diragukan lagi tujuan perjuangan itu sebagai upaya mencari keseimbangan dan merebut harga diri yang hilang. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana perjuangan kemanusiaan yang dikobarkan Arupalaka Nah, sekarang saya akan mulai menceritakan awal mula perjuangan Arupalaka terhadap kerajaan Goa. Ini bermula pada bulan Agustus 1611. Latendri Rua menjabat Arung di Palaka dan Datuk di Patiro. Kemudian adik Pitu sepakat mengangkatnya menjadi mangkau di kerajaan Boni. Dia menggantikan sepupu satu kalinya bernama Wetendri Tupu, Matinro Residenteng. Baru 3 bulan Latendri Rua memangku tahta kerajaan Bone sebagai tempat berlindung dan mengabdinya rakyat. Raja Goa Awalul Islam pertama Mangarani Daeng Manrabia, Sultan Awoluddin, datang menyerang Bone bermaksud menegakkan Islam. Kedatangan Sultan Alauddin tersebut awalnya disambut baik oleh Raja Bone. Arumpone berkata kepada rakyatnya, "Kalian telah memberi kepercayaan kepada aku memimpin Bone. Kalian pun memasangkan payung dan kini Raja Goa datang membawa kebaikan kepada kita, yaitu Islam. Sungguh baik bila kita menerimanya sebagai agama. Islam menurut saya adalah agama yang benar, menyembah kepada Dewata yang Esa dan mengikuti kepada Nabi. Dahulu memang ada perjanjian oleh pendahulu kita dengan Kara yang mengatakan bahwa barang siapa yang mendapat dan melihat cahaya kebaikan, maka dialah yang menunjukkan kepada yang lainnya. Kara yang mengatakan, aku menganggap sebuah kebaikan dan cahaya bila berpegang pada agama Nabi. Olehnya itu, aku pun menerima dan memeluknya. Aku merasakan bahwa itu adalah kebaikan pula bagi rakyatku. Seandainya rakyat Bone menerima seruanku ini, maka jadilah 2 kerajaan yang memiliki sikap yang sama, yaitu Bone dan Goa. Keduanya sama-sama menyembah kepada Dewa yang Esa sebagai zat yang memperhambakan manusia." Puang Latendri Rua kemudian melanjutkan ucapannya.
Bila demikian jadinya, apabila kita menerima ajakan baik Karaeng, maka status kita sama dan sederajat. Posisi, kedudukan, dan pendirian kita juga sama dengan pendirian Goa. Akan tetapi, lain halnya bila kita ditaklukkan, kita akan dijadikan sebagai budak. Lain halnya apabila kita menerima niat baik dibawa oleh Karaeng, tetapi dia mengkhianati kita, barulah kita melawannya. Mungkin kalian mengira bahwa aku tidak mau melawan Karaeng, atau mengira aku takut berhadapan dengan orang Makassar di medan perang. Camkanlah, bila nanti ia mengkhianati kita, jika bukan lehernya, maka leher kita yang berdarah. Tetapi apa yang terjadi ketika itu, di luar dugaan Arumpone, ternyata semua orang rakyatnya, orang Bone, tidak mau menerima Islam. Arumpone hanya terdiam oleh sikap dan perilaku orang Bone yang berbeda pilihan dengannya. Akhirnya, karena kecewa, ia meninggalkan tempatnya, kemudian pergi ke Patiro. Hanya pengawal pribadinya saja yang mengantarnya. Setibanya di Patiro, ia juga mengajak orang Patiro untuk mau mendukungnya dan memeluk agama Islam, tetapi orang Patiro juga tidak mau menerima Islam. Sang raja hanya diam membisu, tak bisa berkata-kata. Ia lalu mengajak para pengawal, anak dan istrinya naik ke istana. Ketika Arumpone tadi berangkat menuju Patiro, orang Bone segera berkumpul melakukan musyawarah. Mereka memutuskan untuk menurunkan Puang Latendrerua dari tahta kerajaan Bone. Toh, walau kemudian diutus pergi ke timur di Patiro untuk menyampaikan hasil musyawarah orang Bone saat itu. Toh, walau tiba di Patiro, ia pun langsung naik menuju istana. Berkatalah, "Puang, aku disuruh oleh orang Bone. Kata mereka, bukan Tuan yang ditolak, justru Tuanlah yang tidak menyukai kami. Sebab ketika negeri Tuan didatangi musuh, malah Tuan meninggalkan kami." Menjawab Arumpone, "Oh Towalau, apakah kau mengira bahwa akulah yang meninggalkan orang Bone? Sebaiknya karena aku sangat mencintai rakyat Bone, maka aku mengajaknya kepada kebaikan. Tetapi kalianlah yang menolak. Olehnya itu, tetaplah berpegang dalam jalan kesesataanmu. Sedangkan aku akan datang kepada cahaya Tuhan yang Maha Esa yang dibawa oleh Nabi utusannya." Sesudah Towalau menyampaikan ucapannya, pulanglah kembali ke Bone. Selanjutnya, orang Bone membuat keputusan mengganti raja dengan mengangkat Arung Timurung menjadi raja Bone bernama Latenripale Tawakepayeng, anak dari Puatta La Inka Matinroi Riadenenna. Latenripale lah yang menjadi raja dan memimpin orang Bone dalam perang Islam. Pada saat Towalau tadi pulang ke Bone, dia disuruh oleh Latendrerua pergi ke Palette menemui Karaeng Goa. Setelah tiba di Palette, ia pun bertemu dengan Karaeng. Karaeng mengutus pula suruhnya bernama Karaeng Petung pergi ke Patiro. Pada akhirnya, Latendrerua bersama Karaeng Petung diserbu oleh orang Patiro dan orang Sibulue. Mengamuklah prajurit Puatta bersama-sama dengan prajuritnya Karaeng Petung. Pada akhirnya dalam perang itu, orang-orang Sibulue dan orang Patiro dapat dikalahkan. Orang Patiro dan Sibulue kemudian dikumpulkan di Gunung Marwangi. Setelah itu berangkatlah Latendrerua menuju Palette bertemu dengan Karaeng. Hanya Karaeng Petung saja yang tinggal menjaga Patiro. Berkata Karaeng Petung kepada Puang Latendrerua, "Tepat sekali Anda datang ke tempat ini. Aku bertanya kepadamu, yang manakah batas kewenanganmu terhadap Bone? Sebab aku mendengar pusaka Bone telah berpindah tangan. Sikap saya, walaupun bukan dirimu lagi yang bertahta di Bone, tetapi aku tetap mengakui hak dan milik pribadimu sebagai milik dan kekuasaanmu." Latendrerua kemudian berkata, "Kekuasaan pribadi saya adalah Palakka, Patiro dan Awampone, sedangkan kekuasaan pribadi istri saya adalah Mario Riase." Berkata lagi Karaeng, "Kalau demikian halnya, turunlah dari jabatanmu.
Bone tidak boleh memperbudakmu, begitu pula Goa. Latendri Rua kemudian menjawab, memang aku sudah turun tahta sebelum aku berangkat ke sini di Palette. Berkata lagi Karaeng, aku mengetahui maksud Anda datang ke Palette, akan tetapi cara saya tidak dibenarkan. Meskipun aku menganggap Palette sudah menjadi milik saya, akan tetapi aku serahkan kepadamu. Latendri Rua kemudian diberi baju dari kain bludru berkancing serta emas dengan berat 1 kati. Latendri Rua menolak pemberian itu dengan mengatakan, bukan karena aku tidak lagi bersama-sama dengan orang Bone melawanmu, sehingga aku tidak menerimanya. Berkatalah Karaeng, wahai Besan, kamu tahu adat nenek moyang kita. Apabila bertemu dengan kerabatnya, maka ada saja yang dijadikan sebagai tanda ingatan dan kebersamaan mereka, sekaligus sebagai pengganti seiris pinang dan selembar daun sirih. Maka berkatalah Latendri Rua, bila demikian ucapanmu, maka aku menerimanya Karaeng. Setelah itu, keduanya Latendri Rua dan Karaeng mula Islam, serta Karaeng Tallo Imalingkaang dan Nyonrik melakukan kesepakatan. Di tempat itu hadir juga Makadang Makadang Tanah Goa, paman Karaeng Goa. Beginilah isi perjanjian mereka. Berkata Karaeng, inilah yang dipersaksikan kepada Dewata yang Esa, kecuali bila bukan lagi keturunan kami yang memerintah di Goa dan Tallo, barulah engkau dapat diperlakukan semena-mena oleh sesamamu manusia. Apabila kamu tertimpa musibah, maka bukalah pintumu agar kami masuk dalam dukamu. Berkata pula lah Latendri Rua, oh Karaeng, padi saya tak terbuai, timba saya tak robek, dan tak dimasukkan tikus di dalam kubur saya apabila ada yang menimpa tanah Goa. Meskipun hanya sebatang bambu yang aku tumpangi, aku pun datang dalam kesusahanmu Karaeng, sampai pada anak cucumu dan anak cucu saya, apabila kami orang kecil ini tidak dikhianati. Setelah melakukan ikatan perjanjian, maka pulanglah Latendri Rua ke Patiro. Perjanjian tersebut telah mengikat persaudaraan antara orang Bone dan orang Goa, tidak hanya pada kedua raja yang berikrar janji, akan tetapi juga dimaksudkan berlaku bagi keturunan mereka. Namun, pada bulan November tahun 1611, Bone dibakar oleh Karaeng Goa karena ajakannya ditolak mentah-mentah. Akhirnya Bone takluk. Bone kemudian dijadikan sebagai daerah Palili, kerajaan bagian dari Goa. Setelah itu, maka Karaeng pulang ke negerinya. Ketika Karaeng pulang ke negerinya, saat itu pula Latendri Rua diusir oleh orang Bone untuk meninggalkan negeri Bone. Maka pergilah menuju tanah Makassar. Dia tinggal di Tallo sebab ia akan memperdalam agama Islam pada Datu Ribandang. Tidak berapa lama ia tiba di Tallo, Karaeng memberinya pilihan kampung untuk ditinggal menetap yang ia inginkan. Dipilihnya lah Bantaeng sebab lokasinya berada di tepian gunung dan pesisiran lautan. Lagi pula ia juga merasa dekat dengan Patiro bila tinggal di sana. Di sanalah di Bantaeng menetap hingga akhir wafat. Maka diberilah gelar Anumerta, yaitu Puwatta Latendri Rua Matinroi Ribantaeng. Dialah Raja Bone yang pertama memeluk agama Islam. Tidak dapat dianggap remeh keislamannya sebab dia lebih memilih agama Nabi daripada tahta di kerajaan Bone. Sepupu sekalinya yang dahulu digantikannya ialah Matinroi Risidenreng. Masih dipertanyakan keislamannya. Ada yang mengatakan ia sudah mengucapkan kalimat syahadat lalu meninggal, tetapi ada juga yang mengatakan belum. Ada 1 tahun ia tinggalkan Bone dan meninggal dalam kepergiannya. Ketika Bone dibakar oleh pasukan Makassar, Bone pun menyerah kalah, tetapi pusaka kerajaannya tidak direbut oleh Goa. Begitu pula panji-panji kerajaannya juga selamat dan tidak berpindah tangan. Namun Bone tetap didudukkan sebagai status kerajaan Palili dari Goa.
Setelah seluruh orang Bone sudah ditetapkan sebagai palili, maka pulanglah Karaeng ke negerinya. 1 tahun setelah memberi pengakuan kekalahan, pergilah Laten Rirua ke tanah Makassar. Ia bertemu dengan Datuk Ribandang, dan di sanalah memperdalam pengetahuan dan pemahamannya tentang agama Islam. Laten Rirua pula lah Raja Bone yang dikenal berhati riang. Disebutkan juga bahwa dialah raja yang memulai membuat baruga dan menyelenggarakan kegiatan pertanian. Dia kawin dengan anaknya Matinroi Risidenreng bernama Kaunange. Dia mempunyai anak perempuan bernama Idabe yang kemudian dijodohkan dengan Imanuntungi Daimatola, anak Karaenggoa. Tetapi sebelum ia memasuki masa haid, ia sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi anak kandung Raja Bone. Laten Ripale sebagai Raja Bone yang bolak-balik dari Bone ke Goa, sudah sekian lama ia lakukan bolak-balik itu hingga sampailah masa 3 tahun. Ketika sedang berada di Tallo, ia jatuh sakit. Penyakitnya itulah menjadi sebab ia kembali ke haribaan Allah Ta'ala. Jasadnya dimakamkan di Tallo sehingga diberilah gelar Matinroi di Tallo. 20 tahun lamanya bertahta di Bone, kemudian meninggal dunia, yaitu pada tahun 1631. Begitu pula lamanya Bone menjadi palili Goa. Laten Ripale mempunyai seorang saudara perempuan bernama Wetenri Soloreng, digelar Makalawe Rue. Wetenri Soloreng mempersuamikan Lapancai Arung Sumaling. Dia melahirkan 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak sulung bernama Lamak Daremeng. Dialah yang diangkat menjadi Arung di Timurung. Anak kedua bernama Wetenri Ampareng. Dialah yang menjadi Arung di Celuk. Anak ketiga bernama Laten Riaji Tosenrima, kemudian diangkat menjadi Arung di Awampone. Ketika Matinroi Ritallo masih hidup, pernah berpesan, apabila kelak ia meninggal, maka Arung Timurung sebagai keponakannya yang diinginkan menggantikan dirinya. Maka dari itu, Arung Timurunglah yang disepakati oleh adat Bone memangku kerajaan di Bone. Lamak Daremang membuat payung putih ketika dirinya menjadi mangkau di Bone. Dialah yang kawin di Wajo dengan anaknya Towalie Petah Arung Matoae Riwajo. Dan Senriama, nama istrinya, Ampurugi, nama gelar rajanya. Dia melahirkan anak laki-laki dan memberi nama Lapokukue, nama kecilnya Towakone. Towakone inilah yang diangkat oleh ayahnya menjadi Arung di Timurung, dan ibunya memberi juga kekuasaan di Ugi. Dia diangkat juga oleh orang Wajo menjadi Ranreng di Tua. Ketika Lamak Daremang memangku kerajaan Bone, dia memperluas benteng Bone ke sebelah timur. Dia pula lah raja di Bone yang sangat alim serta sangat bijaksana terhadap sesama manusia ciptaan Allah Ta'ala. Dialah yang memerintahkan kepada orang-orang Bone membebaskan budak yang direbut dalam perang. Begitu pula budak karena lilitan utang. Namun budak yang disebabkan karena keturunan tetap menjadi budak selamanya. Hanya saja dianggap sebagai istri rumah dan sebagai keluarga, dia sangat membenci bagi siapa saja yang tidak menuruti perintahnya. Maka banyaklah bangsawan dan golongan menengah yang mendapat marah dari Raja Bone, sebab tidak membebaskan budaknya, budak perang maupun budak belian. Orang yang paling menentang karena itu tidak mau memerdekakan budaknya ialah Datuk Patiro, ibu kandung Arumpone sendiri, sehingga orang banyak menjadikannya pedoman dan tidak mau membebaskan budaknya. Mereka semua mengatakan Arung Patiro sendiri yang melahirkan sang mangkau, tidak memerdekakan budaknya yang beribu jumlahnya itu, apalagi kita ini. Itulah sebabnya sehingga Patiro diserang oleh Arumpone.
Maka Larue melarikan diri ke goa untuk mengadu. Pada masa itu yang memegang tampuk pemerintahan goa ialah Imanuntungi Dematola Karaeng Lakiung. Nama Arabnya Sultan Malikus Said. Setelah wafat diberi gelar Matinroy Ripepembatunna. Dia adalah anak dari Sultan Alauddin Karaeng mulai Islam. Akhirnya Karaeng menyuruh memperingatkan Raja Bone dan menyuruh meletakkan jabatannya. Ucapan balasan dari Raja Bone mengatakan, "Karaeng, aku sangat memuliakan sesamaku ciptaan Tuhan. Apalagi kalau ibu yang melahirkanku. Aku sangat menghargai nasihatmu, Karaeng. Akan tetapi aku lebih takut kepada Tuhan yang Maha Esa dan aku malu pada pesuruhnya. Perintah Tuhan disampaikan Nabi kita dan itu pula yang aku sampaikan pada orang Bone. Aku takut tertagih di hari kemudian karena mengabaikan perintah Tuhan dan nasihat para Nabi." Karaeng Goa tetap juga marah. Karaeng kemudian menyuruh Wajo menyerang Bone, tepatnya pada bulan Juli tahun 1643. Orang Wajo kemudian melakukan serangan ke Bone di selatan Patila. Dalam serangan itu, kemalangan menimpa Arung Matoa Wajo bernama Lai Sengajang Tubune karena terbunuh oleh lawan. Arung Matoa terbunuh ini adalah cucu dari Lamungkace Toudama yang turut melakukan perjanjian Telum Pocoy di Tumurung pada tahun 1582. Pengganti Arung Matoa Wajo yang tewas ialah bernama Lamakaraka Topatemui. Dia lagi yang memimpin orang-orang Wajo berperang melawan orang-orang Bone. 2 bulan lamanya perang Bone dengan Wajo berkecamuk, hingga kemudian datang jugalah Karaeng menyerbu Bone. Goa bersama-sama dengan pasukan Wajo dan Luwu menyerang Bone. Pada akhirnya Bone sangat kewalahan menghadapi lawan yang bersekutu sehingga Bone akhirnya kalah. Nah, demikianlah awal mula kisah perjalanan Arung Palaka dalam mempertahankan Siri Nepese. Sampai berjumpa lagi di seri selanjutnya.